Kipas angin otomatis beserta penggerak arah menggunakan sensor suhu LM35 dan motor servo merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mendeteksi suhu ruangan yang nantinya akan otomatis menghidupkan kipas sesuai inputannya. Sistem ini akan mengetahui nilai suhu yang ditampilkan melalui LCD serta perubahan suhu yang terjadi pada ruangan tertentu. Percobaan ini menggunakan software Arduino Uno dan disimulasikan di Proteus. Output dari penelitian ini bisa diimplementasikan ke perangkat keras hardware kipas angin otomatis dengan menggunakan LM35 dan motor DC serta motor servo. Untuk programnya akan dijelaskan oleh Haris Farudin di Arduino Uno-nya. Silakan untuk Haris. Untuk yang pertama, include liquid crystal.h, kemudian include servo.h itu untuk mengaktifkan fungsi pustaka yang akan digunakan. Nah, kemudian servo itu untuk menyatakan variabel untuk memanggil motor servo. Kemudian liquid crystal LCD 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu mengatur pin yang digunakan pada LCD. Kemudian float temperature itu variabel untuk menyimpan suhu dalam derajat Celcius. Kemudian in temp pin A0 hasil itu pin sensor terletak pada pin A0 Arduino. Kemudian char A16 merupakan tipe data. Kemudian in post pada 0 deklarasi variabel untuk posisi sudut pada motor servo. Kemudian in 1, in 2 sen A itu letak pada pin Arduino-nya. Dan in L12 itu LED terletak pada pin A0 Arduino. Dan void setup servo attach 9 nyatakan servo pada pin 9 Arduino. Kemudian pin mode A1 dan A2 sebagai input pull up itu tombol sebagai input. Kemudian pin mode in 1, in 2 dan sen A output itu untuk chatting output. Dan ada juga pin mode L output itu LED juga sebagai output. Kemudian serial beacon 9600 mengatur Arduino untuk mengirimkan pada 9600 bit per detik. Nah, kemudian LCD beacon 16,2 merupakan fungsi sintak yang berfungsi untuk menyatakan LCD yang digunakan adalah 16x2. Kemudian LCD set cursor 0,0 untuk menyeting kursor hitungan di mana kita pasang pada kolom 0 baris 0. Kemudian LCD print kipas otomatis untuk menampilkan teks pada LCD kipas otomatis. Delay 2000. Kemudian LCD set cursor 0,0 sama seperti tadi. Kemudian LCD print NIM 30, 31 dan 32 itu fungsi sintak untuk menampilkan teks NIM anggota kelompok. Dan delay 2 detik, kemudian LCD clear, kemudian LCD menampilkan LCD print temperatur untuk menampilkan suhu yang terbaca pada sensor LM35. Kemudian void loop, while digital read A1 low, NN post kurang sama dengan 180 dan post plus plus servo.read post delay 15 itu apabila tombol pada pin A1 ditekan maka servo akan berputar sebanyak lama tombol itu ditekan. Kemudian while digital read A2 sama dengan low, NN post kurang sama dengan 0 dan post main servo read post delay 15 itu kebalikannya, yaitu putar carry dengan derajat lama dari tombol itu ditekan. Kemudian LCD set cursor 0,1 itu untuk menyeting kursor hitungan di mana kita pasang pada kolom 0 baris 1. Dan temp-C analog read temp pin membaca nilai sensor suhu dan itu temp-C 5 all itu merupakan settingannya. Kemudian
hasil sama dengan integer times C. Kemudian sprint A, suhu, itu kemudian hasil, dan LCD print A. LCD menampilkan suhu yang terbaca pada sensor. Kemudian if hasil suhunya lebih besar dari 20 sampai rentang kurang dari 26, maka digital rate in 1, in 2 low, dan output LED low. Kemudian else if hasil lebih besar dari 25 sampai rentang hasil suhunya kurang dari 28, maka in 1 high, in 2 low, kemudian analog rate sen A 225, kemudian LED hidup mati selama 1 detik. Itu berkedip-kedip selama 1 detik. Kemudian as if hasil apabila pembacaan suhunya lebih besar dari 27 derajat Celcius, maka digital rate in 1 high, kemudian digital rate in 2 low, kemudian analog rate sen A 200, kemudian digital rate LED hidup selama 150 milisekund, kemudian digital rate low delay 100. LED itu berdetik kencang. Kemudian as digital rate in 1 low, digital rate in 2 low, kemudian digital rate LED high delay 2 detik, kemudian L mati low delay 2 detik. Itu berkedip selama 2 detik. Sekian presentasi programnya, dan akan dilanjut pada Proteus. Terima kasih kepada Riz untuk selanjutnya yang program di Proteus akan dijelaskan oleh Norma Wardani Saida. Baik, untuk program Proteusnya yang sebelumnya program sudah saya inputkan. Di sini ketika dijalankan, suhu akan tertampil pada LCD. Yang pertama, untuk kondisi pertama yaitu pada codingan tadi, rentan suhu 21 sampai 25. Di sini untuk rentan 21, LED-nya akan mati, kemudian motornya juga, mohon maaf, untuk di sini ketika suhunya 22 derajat, LED-nya mati, kemudian pada motornya juga mati. Kemudian untuk suhu 23 juga sama, rentan 21 sampai 25, kondisi kipasnya atau motor DC-nya di sini akan mati. Kemudian indikator LED-nya di sini juga mati. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu pada rentan 26 sampai 27. Di sini pada kondisi 26, indikator LED-nya menyala selang waktu 1 detik, kemudian untuk kipasnya menyala sedang, begitu juga untuk suhu pada 27. Ketika sudah mencapai suhu 28, di sini untuk indikator LED-nya menyala selang waktu 0,15 detik, kemudian untuk motornya berputar kencang. Untuk motor servonya sendiri di sini digunakan untuk arah kipas angin sendiri.
Ini ketika tombol kiri ditekan, kipas akan berputar ke kiri. Kemudian ketika diputar kanan, kipas akan berputar ke kanan. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Ahmad. Itu motor kipasnya itu yang kanan apa yang kiri itu? Motor kipasnya yang kanan, Pak. Yang di sini untuk arah kipasnya. Motor servo untuk arah kipas dihadapkan ke kanan atau ke kiri. Silakan kalau temannya ada yang mau bertanya, boleh. Kalau tidak ada ya silakan di stop screen, bisa off kamera sambil menyiapkan yang harus di share di chat room Zoom. Silakan. Ya, terima kasih Bapak dan teman-teman untuk presentasi kali ini. Akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, izin bertanya. Silakan. Yang bukti screenshot email submit jurnal itu gimana ya Pak? Kalau Anda ngirim artikel ke jurnal kan pasti dijawab toh. Terima kasih Anda sudah mengirim artikel ke saya, ke jurnal apa gitu kan. Oh. Baik Pak. Ya. Kalau kirim jurnal itu biasanya kan dibalas dengan email. Biasanya emailnya yang menyatakan terima kasih, nanti akan di-review gitu kan. Terus kemudian nanti kalau memang ada review atau ada yang perlu diperbaiki ya dikirim jawaban lagi. Kalau di reject atau ditolak ya dijawab nanti ditolak, biasanya kan gitu. Oke gitu ya. Jadi yang penting kirim aja. Saya nggak mau memaksa atau menargetkan diterima. Tadi yang on video Rizky Rahmawan sudah siap, Rizky Rahmawan? Iya Pak. Ingin presentasikan Pak. Ya silakan lanjut aja langsung. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan proyek akhir kami, yaitu simulasi mengenai hand sanitizer otomatis berbasis Arduino Uno dengan sensor ultrasonik dan sensor infrared. Kami yang beranggotakan 1, Sonia Mei Wulandari dengan NIM 530142023. Yang kedua, Nur Fauza 530142024, dan saya Rizky Rahmawan 530142026. Di sini untuk penjelasan programnya akan dijelaskan oleh Nur Fauza dan Sonia. Pada Nur Fauza, mungkin bisa dijelaskan. Ya, untuk pemrogramannya itu yang pertama dijelaskan oleh Sonia terlebih dahulu. Silakan Sonia. Oke, untuk program pada simulasi hand sanitizer otomatis ini, yang pertama ada hashtag include servo.h, terus ada include aware.h, dan include liquid crystal. 12c.h ini merupakan library. Kemudian ada liquid crystal 12c LCD 0
dikali 27,16,2. Ini merupakan perintah untuk mengatur program pada LCD yang menggunakan LCD 16x2. Kemudian di bawahnya itu ada servo my servo untuk mengatur motor servo. Kemudian di sini ada perintah untuk inisialisasi pin. Yang pertama yaitu integer trig pin sama dengan 11, merupakan di mana trigger terkoneksi pada pin 11. Yang kedua yaitu integer echo pin sama dengan 10. Merupakan echo pin terhubung pada pin 10. Kemudian ada integer servo sama dengan 9, yaitu pada motor servo terhubung pada pin 9. Kemudian integer IR sama dengan 8 merupakan infrared terhubung pada pin 8. Kemudian integer LED off sama dengan 13. LED off merupakan LED berwarna merah yang terhubung pada pin 13, dan LED on merupakan LED berwarna hijau yang terhubung pada pin 12. Berikutnya yaitu perintah untuk mengatur durasi. Yang pertama long duration dan integer distance cm. Masuk pada fetch stop. Di sini terdapat LCD begin 16,2 yang berarti untuk menginisialisasi LCD berupa LCD 16x2. Kemudian LCD set cursor 0,0, yaitu untuk menentukan kolom ke-1 serta baris ke-1 pada tampilan LCD. Kemudian LCD print dalam kurung kalimat Mei Fauzia Rizky untuk menampilkan nama pada layar LCD di kolom ke-1 baris ke-1. Kemudian ada LCD set cursor 0,1, yaitu untuk menentukan kolom ke-1 baris ke-2 pada tampilan LCD. Kemudian LCD print dalam kurung 23,24, 2,6 yang merupakan NIM dari anggota kelompok 1. Kemudian ada delay dalam kurung 500 merupakan delay selama 0,5 atau setengah detik. Kemudian yaitu ada LCD clear yang digunakan untuk memerintah menghapus teks pada tampilan LCD. Kemudian ada LCD set cursor 0,0 untuk menentukan kolom ke-1 baris ke-1 pada tampilan LCD. Kemudian LCD print dalam kurung kalimat hand sanitizer, yaitu untuk menampilkan teks dalam kalimat yang telah kita tuliskan. Kemudian ada LCD set cursor 0,1, yaitu untuk menentukan kolom ke-1 dan baris ke-2 pada tampilan LCD. Kemudian ada perintah LCD.print dalam kurung kalimat otomatis, yaitu untuk menampilkan teks yang telah kita tuliskan dalam program ke dalam tampilan LCD. Kemudian delay dalam kurung 500, yaitu perintah delay selama setengah detik. Kemudian digital write dalam kurung 12,low yang merupakan perintah di mana LED yang terhubung pada pin ke-12 maka bernilai 0, bernilai low. Kemudian digital write 13, high di mana LED yang terhubung pada pin 13 bernilai high. Kemudian ada perintah myservo.write dalam kurung 0, di mana motor servo pembacaannya tetap 0 derajat. Kemudian ada delay dalam kurung 500, di mana delay itu terjadi selama setengah detik. Kemudian pendeklarasian variabel. Di sini terdapat pin mode dalam kurung trig pin, output merupakan di mana trigger itu sebagai output, serta pin mode dalam kurung echo pin, input. Berarti echo pin itu sebagai input. Kemudian ada serial begin dalam kurung 9600, di mana ini merupakan perintah untuk menerima kecepatan mengirim melalui port serial
9600 bit per detik, yaitu untuk yaitu perintah pada virtual terminal. Kemudian pin mode IR, input, di mana infrared sebagai input. Kemudian pin mode 12, output, di mana LED yang terhubung pada pin 12 yaitu sebagai output, serta pin mode 13, output, di mana LED yang terhubung pada pin 13 sebagai input. Kemudian ada perintah myServo.attach dalam servo, yaitu untuk menginisialisasi motor servo. Kemudian untuk program pada bagian void loop akan dijelaskan oleh Fauza. Untuk yang di void loop ada digital write, trigger pin, low itu maksudnya mengeluarkan sinyal low pada pin trigger. Terus untuk selanjutnya yaitu delay mikrosecond 2, itu maksudnya delay selama 2 milidetik. Selanjutnya digital write, trigger pin, high, mengeluarkan sinyal high pada trigger. Terus delay mikrosecond 10, delay selama 10 milidetik. Digital write, trigger pin low, mengeluarkan sinyal low pada trigger. Terus duration pulse in, echo pin, high, itu durasi yang diperoleh dari pulsa yang diterima saat echo pin bernilai high. Terus distance cm, duration kali 0,034 dibagi 2, itu rumus untuk menentukan jaraknya. Terus serial print nanti menampilkan teks yang ada di dalam kurung pada virtual terminalnya. Terus serial print distance cm mencetak nilai jarak dalam bentuk desimal. Terus delay 10, delay selama 0,1 detik. Selanjutnya if distance cm kurang dari sama dengan 100. Jika jarak kurang dari atau sama dengan 100, maka LCD setup kursor 0,0 itu untuk menampilkan pada kolom ke-1 baris ke-1. Untuk selanjutnya LCD print, letakkan tangan itu untuk teksnya, nanti LCD menampilkan teks tersebut. Terus LCD setup kursor 0,1 untuk menampilkan teks pada kolom ke-1 baris ke-2. Selanjutnya LCD print untuk menampilkan teks yang ada di dalam kurung. Terus delay 500, delay selama 0,5 detik. LCD clear, perintah menghapus teks pada LCD. Else, digital write, 12, low, LED yang terhubung pada pin 12 bernilai low. Digital write, 13, high, LED yang terhubung pada pin 13 bernilai high. myServo write, 0, motor servo pembacaannya tetap 0 derajat. Delay 500, delay selama 0,5 detik. LCD set kursor 0,0 untuk menampilkan kolom ke-1 baris ke-1. Ini perintahnya seperti yang di atas tadi. Selanjutnya untuk if digital read IR sama dengan high, jika infrared bernilai high, maka myServo write 90, motor servo berputar 90 derajat. Terus digital write 12 high, LED yang terhubung pada pin 12 bernilai high. Digital write 13 low, LED yang terhubung pada pin 13 bernilai low. Delay 500, delay selama 0,5 detik. Terus ini menampilkan seperti yang di atas tadi, menampilkan teks. Selanjutnya yaitu else, jika tidak memenuhi perulangan yang ada di atas tadi, maka LCD set kursor akan menampilkan teks pada kolom ke-1 baris ke-1. LCD print-nya nanti menampilkan teks yang ada di kolom ini. Selanjutnya LCD set kursor menampilkan teks pada kolom ke-1 baris ke-2 yang ada di dalam teks LCD print ini. Selanjutnya delay 500, delay selama 0,5 detik. Yang terakhir yaitu LCD clear, perintah menghapus teks pada LCD. Selanjutnya untuk rangkaian akan dijelaskan oleh Rizky. Selanjutnya untuk rangkaiannya yaitu kami menggunakan Arduino Uno R3
dan kemudian ada sensor infrared sebagai inputan dan sensor ultrasonik juga sebagai inputan untuk mengetahui jaraknya. Kemudian ada LCD untuk menampilkan tulisan. Kemudian ada virtual terminal untuk mengetahui jaraknya, menampilkan jaraknya. Kemudian ada motor servo untuk menekan tombol hand sanitizer. Kemudian ada notifikasi LED. Kemudian ada IC PCF 857 ini sebagai memperluas input output pada microcontroller untuk penghubung LCD-nya. Kemudian setelah diinputkan programnya, maka dijalankan. Pada awalan ini menampilkan nama dan juga NIM kelompok 1, kemudian menampilkan hand sanitizer otomatis. Jika sensor infrared ini bernilai 1, itu tandanya ada seseorang atau objek di depan sensor, maka LED notifikasi akan menjadi hijau dan motor servo akan bergerak 90 derajat untuk menekan tombol hand sanitizer sehingga bisa mengeluarkan hand sanitizer. Kemudian untuk jaraknya yaitu 103 mm atau 10 cm. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan. Itu motornya kok 2, yang 1 buat apa? Ini motornya pakai 2, Pak. Motornya pakai 2. Tujuannya apa tuh? Mutarnya sama-sama ke kiri ya? Iya, sama. Bareng ya, kalau ke kiri, kiri, ke kanan, ke kanan. Terus dia memutar ke kiri itu dipakai untuk menekan, Pak. Menekan. Kalau ke kanan? Kembali lagi, Pak. Dia membuka itu kalau LED-nya hijau apa merah? Kalau merah ini kan horizontal, kemudian kalau hijau dia menekan bergerak 90 derajat untuk menekan tombol hand sanitizer. Ini nekannya lama tapi. Iya, Pak. Ya ada delay-nya. Ya. Dalam kondisi nggak ada tangan dia di merah LED-nya. Iya, ini kalau nggak ada tangan sensornya Sensornya di mana tuh? Ini infrared, Pak, untuk mendeteksi adanya infrared. Nah, ya. Kalau tadi ada ini ultrasonik buat apa? Ultrasonik untuk mendeteksi jaraknya, Pak. Jarak apa? Jarak tangan. Terus? Tangan ke sensor. Terus kalau infrared? Infrared untuk mendeteksi adanya seseorang atau tidak. Oh, lah yang dipakai menyalakan sanitizer itu ada jarak atau orang? Sensor ultrasonik atau sensor infrared? Sensor infrarednya dipakai enggak itu? Sensor ultrasoniknya dipakai enggak itu? Dipakai, Pak. Ini untuk mengetahui distansi jarak. Hanya jarak aja ya berarti ya? Ya, jika
dinaikkan maka akan berubah Jarak jaraknya. tangan toh maksudnya tuh? Ya, Jarak tangan apa jarak apa? iya jarak tangan, Pak. Jarak tangan. Kalau yang infrared? Untuk mengetahui ada objek di depannya atau tidak, ada seseorang atau tidak. Itu sanitizer-nya nyala jika infrarednya mendeteksi ada orang, terus kemudian disuruh meletakkan tangan terus di jaraknya bawah alat, jarak 100, kurang dari 100 cm. Ini coba dilihat bawah LED-nya merah apa hijau nih, di atas 100 nih coba. Ini jika tidak ada orang akan merah. Oh. Jika Coba ada dikasih orang orang, nanti akan jret. berubah. Dah, diam aja. Oke. Oke, ya udah. Mungkin cukup sekian Coba hasil di bawah, presentasi di dari atas kelompok. 100 kok hijau dia ya? Kan harusnya di atas Mungkin 100 sanitizer-nya nggak nyala loh. Ini 100 mm, Pak. Kalau dijadikan sentimeter jadinya 10, 15-an. 154 jadi 15 cm. Itu jaraknya mbok nganu setting berapa? 100 mm. Iya. Nah, kalau kamu setting jarakmu 100 mm ya virtual terminalnya ya mesti X-nya ya sama buat milimeter. Jadi nggak bingung orang lihatnya. Ini katanya tadi di bawah 100 nggak hijau, kok ini hijau. Ya sudah cukup. Silahkan dari ya stop share, stop video. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 4 izin presentasi, Pak. Ya, Sip Lulut, silahkan kelompoknya. Mungkin Angger bisa share screen dulu. Kelompoknya diminta untuk menyalakan kamera. Apakah share screen sudah terlihat? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota yang pertama ada saya sendiri dengan NIM akhir 25, lalu ada Angger Muhammad Rizky dengan NIM akhir 33, selanjutnya ada Muhammad Khairul Umam dengan NIM akhir 35. Nah, di sini kami akan menjelaskan simulasi yang kami buat yaitu sistem smart door lock dalam smart home. Untuk kode programnya mungkin akan dijelaskan oleh Angger. Baik, untuk yang pertama yaitu include liquid crystal, servo, dan keypad. Nah, tujuan dari program ini yaitu untuk masukkan library dari LCD, motor servo, dan juga keypad ke program Arduino. Nah, kemudian servo, my servo. Nah, ini tujuannya untuk menginisialisasi atau masukkan servo dengan variabel my servo. Kemudian in post sama dengan 0, pos ini atau bisa dibilang position of servo, yaitu kita menyeting bahwa posisi servo ini pada awalnya adalah 0. Kemudian untuk in pin peer, yaitu ini merupakan pin dari sensor peer yang kita hubungkan pada pin Arduino yaitu A0. Kemudian in value sama dengan 0, yaitu merupakan nilai awal dari sensor peer-nya kita setting dengan nilai 0. Kemudian in buzzer pin, nah buzzer pin ini merupakan pin Arduino yaitu pada pin ke-10 yang kita hubungkan pada buzzer. Kemudian untuk liquid crystal yaitu untuk input LCD yang kita hubungkan pada pin-pin pada Arduino yaitu pada pin A4, A5, A3, A2, A1 dan pada pin 12. Kemudian untuk constate ROS 4 ini kita menginisialisasi atau memasukkan
keypad yang berjumlah baris 4 pada pin Arduino. Kemudian untuk constate calls 3 ini kita menginisialisasikan atau memasukkan kolom keypad yang berjumlah 3 pada pin Arduino. Kemudian selanjutnya cara rows call ini untuk memasukkan angka-angka yang berjumlah 1 sampai pagar pada keypadnya pada program Arduino. Kemudian untuk bed row pins row yaitu pada baris keypad ini kita hubungkan pada pin 0, 7, 2, dan 3 pada Arduino. Kemudian untuk bed call pins ini yaitu pada kolom keypad kita hubungkan pada pin 4, 5, 6 Arduino. Kemudian untuk keypad ini kita memasukkan variabel-variabel dari keypad ke program Arduino. Kemudian untuk char password 1, 2, 3, 4 ini merupakan password dari keypadnya. Kemudian untuk in current position yaitu ini merupakan posisi awal atau nilai awal dari keypadnya. Kemudian lanjut ke void setup. Pada void setup ini kita masukkan display screen yaitu pada LCD. Kemudian serial begin 9600 yaitu kita mengaktifkan komunikasi serial. Kemudian my servo attach ya yang kita hubungkan yaitu motor servo kita hubungkan pada pin Arduino yang ke-9. Kemudian LCD begin 16,2 ya ini untuk mendeklarasikan ukuran dari LCD yaitu terdiri dari 16 baris dan 2 kolom. Kemudian pin mode 13 output ya jadi pada pin 13 Arduino ini kita jadikan sebagai output. Kemudian pin mode pin peer input. Nah pada bagian ini pin yang kita hubungkan pada sensor pin sensor peer kita jadikan sebagai input. Kemudian pin mode buzzer pin yaitu pin yang kita hubungkan pada buzzer akan dijadikan sebagai output. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Khairul Umam. Baik, terima kasih. Untuk kode program berikutnya yaitu ada void loop. Yang pertama ada if current position sama dengan 0, yaitu ketika kondisi motor servo pada 0 derajat dipenuhi, maka menjalankan void display screen. Pada tampilan display screen atau void display screen, yang pertama ada LCD set cursor pada kolom 0 baris 0, lalu LCD print len tampilkan masukkan kode, lalu LCD set cursor men-set karakter pada posisi kolom 1 baris 1, lalu LCD.println tampilkan untuk membuka. Ketika void display screen selesai, maka lanjut ke kode program di bawahnya, yaitu ada integer 1, jadi kondisi integer 1, maka program mendapatkan kode dari keypad 3x4 atau menginisialisasi kode pada keypad. Ketika kode dimasukkan dan terpenuhi, maka kosongkan LCD, lalu men-set karakter pada posisi kolom 0 baris 0 LCD.setCursor, lalu LCD.print tampilkan karakter password, lalu LCD set cursor men-set karakter pada posisi kolom 7 baris 1, lalu menampilkan integer kosong yang berisi data, lalu LCD set cursor kolom 7 baris 1, lalu berikutnya ada LCD.print bintang, jadi ketika tombol keypad ditekan maka akan menampilkan simbol bintang. Lalu berikutnya ada if kode sama dengan password, artinya ketika kode yang dimasukkan sesuai dengan password yang disetting terpenuhi, maka akan menjalankan void unlock door. Nah, pada void unlock door yang pertama ada delay 900 millisecond, lalu men-set karakter pada posisi kolom 1 baris 0, lalu menampilkan karakter akses diberikan, lalu men-set karakter kembali pada kolom 4 baris 1, yaitu karakter berupa welcome. Lalu berikutnya, ketika kondisi pos atau posisi servo
Untuk memutarnya ke arah berlawanan dengan arah jarum jam, yang pertama dilakukan adalah memutar servo ke arah 180, lalu memutar lagi ke arah 0 derajat. Berikutnya, perintah myServo.write dalam kurung pos menjalankan perintah yang tadi, lalu menuliskan data digital write 13, pin 13 menjadi hack, lalu ketika value sama dengan digital write pin, yaitu membaca sensor peer melalui pin A0, lalu ketika value bernilai tinggi terpenuhi, maka digital write memerintahkan buzzer pin berlogika tinggi, lalu menyalakan buzzer. Lalu tampilkan ada orang masuk, jeda 200 milisecond, lalu jeda 5 milisecond, lalu berikutnya jeda 2 second, jeda 1 second, lalu menjalankan void counter beep. Pada void counter beep, di sini hanya menampilkan karakter berupa tulisan hitungan mundur akan menutup atau akan mengunci dalam hitungan mundur 5, 4, 3, 2, 1, lalu mengunci, lalu terkunci, seperti itu. Kembali lagi ke depan, pada function unlock the door, masih pada function unlock the door, counter beep selesai dijalankan, maka delay 1 detik, lalu untuk menutup atau mengunci kembali, putar servo ke 0 derajat, lalu putar lagi ke posisi 180 derajat atau searah jarum jam. Lalu jalankan perintah tadi, myServo.write, lalu menuliskan data digital pada pin 13 pada kondisi low, karena sudah ditutup pintunya. Lalu ketika value hack terpenuhi, maka digital write menuliskan data digital pada buzzer pin berlogika low atau mematikan buzzer, lalu tampilkan pada LCD tidak ada orang. Jeda 200 milisecond, lalu jeda 15 milisecond, lalu current position 0 atau memposisikan kembali servo ke 0 derajat, lalu kosongkan LCD, lalu tampilkan display screen atau menjalankan program void display screen lagi. Lalu ketika kodenya salah atau kode yang dimasukkan salah, incorrect password, ada jeda 500 milisecond, lalu kosongkan LCD, men-set karakter pada kolom 1 baris 0, tampilkan lcd.print kode, lalu men-set karakter pada kolom 6 baris 0, bahwa kode salah, lalu tampilkan silahkan pada kolom karakter. Berikutnya ada tampilkan pergi, lalu serial.println tampilkan kode salah Anda tidak dikenali, lalu kosongkan LCD, lalu kembali menjalankan void display screen. Sekian, saya kembalikan ke Angger. Berikut adalah komponen-komponennya untuk rangkaiannya sendiri. Di sini terdiri dari LCD ukuran 16x2, kemudian sensor peer untuk mendeteksi seseorang atau gerak, kemudian Arduino Uno, LED, buzzer, motor servo, keypad, terminal virtual, relay, dan juga simulasi pintu. Langsung coba jalankan. Nah, sebelumnya pada sensor peer ini, logic state ini kita asumsikan bahwa apabila logic state ini bernilai 0, maka sensor peer ini tidak aktif atau tidak ada pergerakan. Namun apabila logic state ini bernilai 1, maka artinya sensornya aktif atau mendeteksi gerak. Kita coba jalankan. Nah, untuk kemudian kita harus masukkan passwordnya. Apabila password yang kita masukkan salah, kita akan coba. Nah, apabila password yang dimasukkan salah, maka di sini akan tertulis pada LCD yaitu kode salah, silakan pergi. Dan pada
virtual terminal tertulis kode salah Anda tidak dikenali. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk masukkan password yang benar. Sebentar. Nah. Nah, pada saat kode yang dimasukkan benar, maka terjadi perputaran pada motor servo sekitar 90 derajat dari arah atas ke arah kiri, berlawanan arah jarum jam. Kemudian pada buzzer ini berbunyi dan lampu LED menyala yang menandakan bahwa pintu dalam keadaan terbuka. Kemudian pada LCD ini tertulis akses diberikan dan welcome. Kemudian pada terminal virtual sebagai hasil pendeteksi buzzer yaitu ada orang masuk. Kemudian pintu akan mengunci secara otomatis dengan delay kurang lebih 10 detik. Saat mengunci itu motor servonya nggak muter ya? Saat mengunci muter Pak, ini sebentar lagi Pak. Oh, muter. Ya ini, bentar belum terkunci. Nah ini berputar Pak. Oh iya. Nah jadi mati ya. Nah jadi pada saat pintu tertutup kembali setelah jeda 10 detik, maka buzzer akan mati. Itu yang ditutupi sama virtual terminal itu apa tuh? Coba digeser. Oh ini sensor pirnya Pak. Oh sensor pirnya. Iya untuk mendeteksi. Sensor pirnya itu berarti kan menunjukkan ada orang gitu. Iya betul Pak. Kalau ada orang baru mencet pas ininya keypadnya. Kalau dipencet keypadnya nanti ini sensor pirnya membuat buzzer dan LED-nya berbunyi Pak. Kalau dipencet keypadnya, ya. Kalau dipencet keypadnya, kalau password yang dimasukkan benar, maka buzzernya akan berbunyi, Pak. buzzernya akan Buzzernya akan berbunyi, Pak. Kalau benar berbunyi buzzernya ya? Iya, tapi kalau salah ya tidak ada bunyi dan di sini cuma ada tulisan gitu. tidak dikenali. Tak pikir malah kebalikannya. Kalau salah buzzernya nguing gitu, ada maling gitu, enggak ya? Ya, kalau ada orang dan pintunya terbuka, buzzernya baru berbunyi, Pak. Oh. Kalau buzzernya itu logic state-nya 0, bisa mencet keypad enggak? Kalau logic state-nya ini bernilai 0, maka buzzernya tidak akan berbunyi, Pak. Walaupun itu keypad-nya benar pencetannya. Ya, karena tidak aktif, Pak. Ini sebentar. Coba. Nah, ini sudah aktif kan, Pak. Tapi buzzernya tidak berbunyi, Pak, karena logic state-nya bernilai 0. Oke, diberikan. Tapi pintu buka ya, coba tunggu dulu. Ini pintunya buka, Pak. Ini tulisannya open. Oh, tapi kok enggak ini ya? LED-nya enggak nyala ya? Iya, LED-nya enggak nyala karena ini, Pak. Oh, karena LED-nya itu hubungannya sama buzzernya itu. Iya, berhubungan, Pak. Loh, tapi itu kan pasif infrarednya itu dia nyuit apa tuh? Ini sensor pir tuh ini tuh? Iya, sensor pir. Tapi motornya bergerak nggak tadi? Kalau motornya tetap bergerak, Pak. Oh, tetap bergerak ya? Iya, yang tidak tapi berbunyi. LED-nya mati ya? Ya, LED-nya mati. LED dan buzzernya mati, Pak. Oke, ya sudah. Mungkin yang lain ada pertanyaan, silahkan. Atau mau ada yang ditampilkan? Animasi pintunya ini bisa bergerak enggak? Enggak ya, hanya tulisan open close itu ya? Iya, Pak, hanya tulisan open close saja. Oke. Ya, kalau tidak ada yang bertanya ya bisa di stop share.
Baik, saya kembalikan ke Mbak Siflulut. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, Finik yang mau presentasi kelompoknya? Iya, betul. Yang on video ini saya anggap mau presentasi. Silakan. Apakah suara saya terdengar? Suaranya kurang bagus audio. Teman kelompok saya bisa on cam terlebih dahulu. Kok nggak bisa ya? Ini kelompoknya Silveria, Hudeni, sama Finik. Ya. Ini kelompoknya belum ada yang share ini ya. Belum ada yang share di chat room ya. Kelompok yang pertama maju tadi juga belum. Si kelompoknya Haris Koirul belum. Kelompok kedua Sonia Nurfauza tadi yang presentasi juga belum. Itu masih mute audionya ya. Udah, langsung aja. Ya. Lanjut, segera dilangsungkan aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini kelompok kami membuat pintu garasi otomatis. Nama anggotanya Hudaimi Ahmad Akbar, Finik Prasetya Damayanti, Silveria Mutia Upah. Yang pertama adalah kita include-kan liquid crystal.h dengan pinnya 13, 12, 11, 10, 9, dan 8. Kemudian define sensor di A0. Set sensor di pin A0 pada Arduino. Define merah di pin 7, define hijau di pin 6, define PWM1 di pin 0, define PWM di pin PWM2 di pin 2. Kemudian integer HP, lalu LCD begin 16,2, itu kita memakai 16 kali 2 LCD-nya. Kemudian pin mode PWM1 output, itu set PWM sebagai output. Kemudian pin mode PWM2 output, set PWM2 sebagai output. Pin mode sensor input sama dengan PWM set sensor sebagai input. Kemudian pin mode merah sebagai output, pin mode hijau sebagai output. Lalu di sini HP sama dengan digital read sensor untuk membaca sensor. Kemudian ada LCD clear untuk perintah menghapuskan LCD, LCD set kursor 0,0 menampilkan di kolom 1 baris 1, LCD print selamat datang menampilkan kata selamat datang, LCD set kursor 0,1 untuk menampilkan kolom 1 baris 2, kemudian LCD silahkan jalan menampilkan kata selamat jalan di LCD-nya.
Kemudian digital write PWM high, lalu digital write PWM low, itu untuk membuka pintu. Kemudian delay 1,2 detik, lalu digital write merah low dan digital hijau high, itu merah untuk mematikan lampu merah, yang hijau lampu hidup, delay 300. Lalu LCD clear, perintah menghapus inputan LCD. Kemudian LCD set kursor 0,0 menampilkan di kolom 1 baris 1 LCD print silahkan, menampilkan kata silahkan. Lalu LCD set kursor 0,1 LCD print ambil tiket, menampilkan kata ambil tiket. LCD write PWM 1, low, lalu digital write PWM 2 high untuk menutup pintu dengan delay 1,2 detik. Kemudian digital write merah high, digital hijau low. Lampu merah hidup, lampu hijaunya mati dengan delay 0,1. Kemudian digital write PWM 1 low, digital PWM 2 low itu untuk men-setting pintu di diam atau keadaan mati. Kemudian digital write merah high, digital write hijau low untuk men-setting lampu merah di keadaan nyala dan lampu hijau di keadaan mati. Lalu saya kembalikan ke Pinik. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Silvia. Oke, di proses itu menampilkan ada Arduino, ada sensor, ada LCD, ada motor, ada LED, icon disambungkan ke ground, terus outnya disambungkan ke A0, drive-nya sambungkan ke power. Oke, bisa dilanjutkan untuk Finik untuk menjelaskan. Maaf, apakah suara saya terdengar ya? Apakah suara saya masuk? Masuk ini. Oh, oke. Baik, saya lanjutkan. Jadi untuk sensor gerakan itu kita menggunakan sensor peer. Jadi apabila ada pergerakan yang terbaca oleh sensor peer, yang kondisi 1, di sini motor akan berputar hingga pada delay
merah ini berarti pintu tertutup. Lalu ketika kondisi nol, mohon maaf, tadi programnya masih belum normal. Untuk yang kalau sudah berjalan normal itu, kalau satu, sensornya itu akan membaca pergerakan, ada suatu benda atau kendaraan yang masuk, pintu akan otomatis terbuka, lalu sensor di sini akan menyala warna hijau. Terus ketika sudah tidak ada pergerakan lagi, nanti pintu akan menutup, motornya akan bergerak lagi, hingga nanti LED-nya berwarna merah. Nah, ini dalam kondisi pintu tertutup. Dan apabila ingin mematikan sistemnya, dalam kondisi tertutup, bisa langsung dimatikan kontrolnya saja. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ini berarti belum bisa berjalan sesuai skenario-nya ya? Sudah bisa, Pak. Coba misalnya Sudah ada bisa, orang namun masuk, tadi dimulai dari awal coba. Di stop dulu, terus dimulai lagi. Stop simulasi. sebentar, Pak. Ya, Namun ini agak nge-lag gitu loh, Pak. ya enggak apa-apa, coba jalan sekarang. Ada orang masuk, datang ke pasif infrarednya jadi satu, cret. Harusnya nanti habis Ya. itu, oh tahu-tahu motornya muter. Motornya ngasih apa itu? Nah ini harusnya berputar gini, nanti warnanya. Loh, kok balik lagi motornya? Ini kalau ada orang, Pak. Kalau ada orang, motornya seperti ini. Terus nanti lampunya hijau. Loh, dia tadi muter kanan terus muter kiri. Terus lampunya hijau. Lah, terus maksudnya gimana nih? Dia mutar kanan, terus habis itu balik mutar kiri. Lampu jadi hijau. Terus habis itu? Enggak, Pak. Tadi itunya nge-lag, Pak. Yang benar ini tadi waktu putar kiri, ini tadi lampunya hijau. Itu tadi kan berarti gerbangnya terbuka. Ya. Terus nanti kondisi kedua, maaf. Loh, kok satu terus? Kondisi kedua, ini nanti akan berputar sebaliknya Kondisi lagi. kedua itu artinya apa? Pintu akan tertutup. Orangnya ini pergi. Motornya. Orangnya iya, ada Pak. enggak? Kamu tuh nggak bisa bercerita ya, ini problem. Pada kondisi kedua ini, sensornya sudah membaca tidak ada pergerakan, sudah tidak ada orang, itu maka motornya itu akan bergerak menutup, Pak. Bergerak ke kanan, pintunya menutup, sensornya LED-nya menjadi warna merah. Yang artinya pintunya tertutup, begitu, Pak. Ya, anak sekarang itu literal kondisi kedua motornya muter loh, iya lah, bingung itu. Untuk kondisi kedua itu motornya tuh mutar menutup pintu gitu loh, Pak. Pintunya bergeser ke kanan. Terus nanti kalau sudah mentok, maka motornya akan berhenti seperti ini, Pak.
Mohon maaf, ini Pak Tatiantoronya out Zoom ya? Ini tadi maaf ya, Zoom saya error Zoom-nya aplikasinya. Saya lanjutkan. Kita lanjutkan lagi. Coba Mbak, lanjut Mbak Finik tadi didemokan. Baik, jadi pada saat kondisi 0 ini, pintu garasi tertutup. Lampunya, indikatornya menyala warna merah. Nah, ketika ada sensornya membaca ada pergerakan mobil atau orang lewat, maka pintu garasinya itu otomatis akan menyala. Maaf, akan aktif, motornya menyala berjalan ke kiri. Hingga berhenti, yang artinya itu gerbangnya sudah mentok pada tembok, sehingga lampu warna indikator hijau menyala. Setelah itu, ketika orangnya sudah keluar dari garasi,
maka sensornya tadi akan membaca dalam kondisi 0. Motor akan berbalik arah. Motor akan berbalik arah menutup pintu garasi hingga berhenti, mentok pada tembok, dan lampu indikatornya akan menyala warna merah. Begitu, Pak. Ya, sudah. Oke lah. Oke, terima kasih. Silakan di stop share. Selanjutnya karena saya nggak pakai laptop ya, ini nanti di share-nya di grup WA nanti dulu aja sebentar. Selanjutnya yang mau maju siapa ini? Naga atau yang atau satu kelompok ini? Ini satu kelompok. Iya, udah. Naga, Lia, sama Wafiku. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek akhir kami berupa smart toilet dengan anggota kelompok Nada Ahyatun Nisa dengan NIM akhir 36, Awafikul Huda dengan NIM akhir 37, dan juga saya Lia Fadila dengan NIM akhir 38. Untuk program di Arduino-nya akan dijelaskan oleh Nada Ahyatun Nisa. Baik, untuk yang pertama ada include wire H itu untuk memanggil library wire, untuk include liquid crystal untuk memanggil library LCD, lalu include servo H untuk memanggil library servo. Untuk liquid crystal ini adalah untuk inisiasi variabel LCD yaitu LCD 1, untuk servo 1, variabel servo merupakan servo 1. Lalu untuk INT trigger pin 1 ini terhubung dengan pin 11, yang kedua INT echo pin 1, ini echo pin terhubung dengan pin 10, di mana trigger pin dan echo pin ini merupakan pin yang ada di sensor ultrasonik. Selanjutnya INT servo 9, ini motor servo terhubung ke pin 9, untuk INT peer sama dengan A0, sensor peer terhubung dengan pin A0. Kemudian INT sama dengan 4, untuk lampu terhubung dengan pin 4, untuk IR1 sama dengan 8, sensor infrared terhubung dengan pin 8, dan LED yang pertama terhubung dengan pin 12, LED yang kedua terhubung dengan pin 13. Yang selanjutnya ada long durasi 1 dan INT jarak 1, ini merupakan penanda variabel durasi dan jarak. Nah, untuk void setup-nya, ketika program dijalankan, tampilan awalnya pada LCD menampilkan tulisan project pada baris pertama dan akhir pada baris kedua, lalu delay selama 1500 milisecond, LCD dihapus tampilannya, kemudian menampilkan tulisan lagi smart toilet, lalu delay selama 1500 milisecond, kemudian LED 2 akan menyala. Untuk pembacaan motor servonya dimulai dari 0, kemudian delay 500 milisecond. Lalu untuk pin modenya ini untuk setting trigger pin sebagai output, echo pin sebagai input, sensor peer sebagai input, lampu sebagai output, dan pembacaan lampunya pada kondisi low. Lalu untuk IR1 untuk input, LED 1 untuk output, dan LED 2 untuk output. Lalu untuk void loop-nya, yang pertama, trigger pin pada kondisi low, lalu jeda 2 milisecond, kemudian trigger pin pada kondisi high, jeda 10 milisecond, kemudian trigger pin pada kondisi low lagi, di mana trigger pin ini berfungsi untuk keluaran sinyal dari sensor.
Kemudian ada durasi 1. Durasi 1 ini adalah sinyal pulsa pada saat echo pin ini pada kondisi high, dia akan menangkap sinyal pantulan dari benda. Nah, benda pada hal ini adalah tangan kita. Kemudian ada jarak. Jarak sama dengan durasi dibagi 2, kemudian dibagi lagi dengan 29,1. Lalu untuk virtual terminalnya akan menampilkan tulisan sabun dan jarak 1. Lalu untuk if digital read peer, ini adalah kondisi pada sensor peer. Jika sensor peer pada kondisi high, maka lampunya akan menyala, dan jika sensor pin pada kondisi low, maka lampunya akan mati. Kemudian untuk kondisinya jika jarak ini nilainya kurang dari sama dengan 100, maka LCD akan menampilkan tulisan letakan di bawah LED, kemudian delay 800 milisecond, kemudian LCD tampilannya dihapus. Lalu jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka LED yang pertama akan mati dan LED yang kedua akan menyala. Lalu servonya ini berputar 0 derajat, kemudian delay 500 second. Kemudian untuk selanjutnya LCD akan menampilkan tulisan Smart Toilet. Untuk if digital read IR1 ini adalah pada saat sensor infrared ini pada kondisi low, maka servo akan bergerak 90 derajat, kemudian LED yang pertama akan menyala dan LED yang kedua akan mati. Kemudian delay 500 milisecond, lalu LED akan menampilkan tulisan terima kasih, lalu delay 800 milisecond dan tampilan LCD dihapus. Untuk program Arduino-nya sendiri ada 2, namun programnya sama saja, hanya saja perbedaannya pada Arduino pertama ini digunakan untuk bagian sabun dan lampu. Untuk Arduino yang kedua digunakan untuk bagian air. Nah, untuk sirkuitnya akan dijelaskan oleh Wafikul. Baik, sebelumnya apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Baik, untuk di sini adalah rangkaian dari Smart Toilet, di mana di sini ada sensor peer yang digunakan untuk mendeteksi apabila seseorang memasuki toilet tersebut, maka nantinya lampu akan otomatis menyala. Kemudian di sini ada sensor ultrasonik dan sensor infrared untuk sabun, dan ini ada motor untuk menggerakkan sabunnya. Lalu di sini ada sensor infrared juga dan ultrasonik untuk bagian airnya atau kerannya, dan di sini ada LCD untuk masing-masing air dan sabun. Langsung saja kita simulasikan, di mana ketika ada seseorang masuki ruang toilet, maka sensor peer akan berlogika 1. Kita tunggu sebentar, ini nanti akan muncul tulisan dulu, project akhir dan Smart Toilet. Agak delay. Project akhir, Smart Toilet. Kemudian ketika peer mendeteksi ada seseorang yang masuk, maka akan berlogika 1. Dan otomatis di sini lampu toilet akan menyala. Kemudian ketika seseorang masuki dan akan mencuci tangan misalkan, nah di sini terdeteksi sensor ultrasoniknya, yaitu jarak dari ultrasonik ke tangan yaitu 692 mm, di mana ketika didekatkan ke sabunnya maka jaraknya adalah kurang dari 100. Nah, di sini sabun jaraknya kurang dari 100 atau 4 mm, sehingga di LCD muncul tulisan letakkan di bawah LED merah ini, yang nantinya akan dibaca oleh sensor infrarednya. Di mana ketika kondisi pinoutnya ini high, maka sensor infrared tidak terkena hambatan,
Lalu ketika terdapat tangan di sini, maka sensor akan berlogika low. Dan otomatis lampunya akan berubah hijau dan motor akan bergerak membuka keran sabunnya. Kita tunggu. Nah, di sini LED berwarna hijau dan motor bergerak ke arah 90 derajat, kemudian akan kembali lagi ke 0. Itu, terima kasih. LED-nya ada 2, dipakai buat apa aja ya? Yang satu ya? Yang merah ini buat indikator belum infrarednya belum terkena tangan gitu, Pak. Oh. Yang kalau hijau ini yang berarti sudah terbuka gitu, Pak. Pakai 2 LED ya, LCD iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Jadi yang dipancarkan kayak ininya aja ya. Cairannya aja ya, airnya aja ya. Iya, Pak, airnya aja, Pak. Yang buat kerannya aja gitu, Pak. Iya. Nah, di sini sudah kembali lagi dan tidak cuma berlegah. Kemudian untuk yang satunya hampir sama seperti yang sabun tadi. Dimana ketika sensornya ini dekat dengan tangan, maka akan muncul letakkan di bawah LED dan di sini akan berlogika 0 dan di sini akan berputar, memutar keran airnya. Oke. Kita tunggu. Nah, ini sudah berputar, memutar keran airnya ke arah 90 derajat. Lalu ketika sudah selesai, maka otomatis tangan akan menjauhi dari sensor ultrasonik sehingga sensornya akan bernilai tinggi dan otomatis LED akan infrared akan bernilai high dan motor akan kembali seperti semula. Nah, kemudian ketika keluar ruangan, maka sensor PID akan berlogika 0 atau low dan lampu akan padam. Kita tunggu. Agak lambat di Proteusnya. Nah, sini sudah terputus, otomatis lampunya akan perlahan redup nanti. Ya, udah. Ya, mungkin cukup itu, saya kembalikan ke Lia. Baik, sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silahkan on video. Siapa ini yang mau? Agus Ridal dan kawan-kawan, silahkan. Oke, terima kasih Pak Tatiantoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Salam. Sebelumnya bisa saya screen terlebih dahulu. Ya, silahkan. Oke, di sini kami kelompok 7 ingin mengimplementasikan terkait sistem pala pintu otomatis dengan menggunakan sensor ultrasonik dan sensor cahaya dengan microcontroller Atmega 382. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Agus Ridal dengan NIM 5301420039. Selanjutnya saya Sultan Akil Pianto Putra dengan NIM 5301420040. Dan yang terakhir ada Dimas Afrianto dengan NIM 5301420041. Oke, untuk selanjutnya untuk program Arduino akan dijelaskan oleh Dimas. Di sini pada awal yaitu include servo.h yaitu
menggunakan library dari motor servo. Setelah itu define relay 6, define trigger 9, define echo pin 8. Di sini menggunakan pin nomor 6, 9, 8 pada Arduino. Setelah itu servo yaitu memanggil motor servonya. Void setup serial begin 9600 yaitu untuk menginisialisasikan komunikasi serial. Setelah itu servo attach 19 yaitu untuk menggunakan motor servo pada pin nomor 13. Selanjutnya pin mode relay sebagai output yaitu menggunakan relay sebagai output, pin mode trigger pin sebagai output. Selanjutnya pin mode echo pin sebagai input. Trigger dan echo pin ini digunakan pada sensor ultrasonik. Selanjutnya void loop long duration distance yaitu untuk kalkulasi jarak. Digital write trigger pin sama dengan low yaitu untuk mengeluarkan sinyal low pada trigger dalam kondisi delay 5 milidetik. Selanjutnya digital write trigger pin high yaitu untuk mengeluarkan sinyal high pada trigger dengan jeda waktu 10 milidetik. Selanjutnya trigger digital write trigger pin low mengeluarkan sinyal low pada trigger. Selanjutnya duration sama dengan pulse echo pin high yaitu untuk mengeluarkan durasi yang diperoleh yang berlogika high. Selanjutnya distance sama dengan duration kali 0,0342 dibagi 2 yaitu merupakan rumus yang akan diakumulasikan ke jarak. Selanjutnya pada code untuk sensor LDR, integer LDR sama dengan analog read A3 yaitu menghubungkan sensor LDR pada input Arduino A3. Serial print nilai sensor LDR yaitu untuk menampilkan nilai sensor LDR ini, variabel ini ke virtual terminal. Serial print LDR yaitu pada nilainya LDR nantinya. Serial print jarak sensor ultrasonik yaitu untuk menampilkan jarak atau nilainya pada ultrasonik nanti. Lalu serial print distance untuk menampilkan distance. Serial print centimeter dan akan bereksistensi ke sentimeter dengan jeda 0,2 detik. Selanjutnya if LDR lebih dari sama dengan 100, LDR kurang dari sama dengan 800, digital write relay high. Di sini berarti jika LDR nilainya lebih dari 100 dan kurang dari 800, maka lampu dari relay tersebut akan menyala. Dan apabila apabila tidak sesuai dengan perintah ini, maka relay tersebut akan mati pada lampu. Dan selanjutnya if distance kurang dari 200, servo write 90. Di sini berarti jika jarak dari objek kurang dari 200, maka servo akan berputar 90 derajat dan akan berjeda 0,5 detik. Dan apabila salah, servo akan bergerak 0 derajat
dan akan berdelay 0,5 detik. Oke, baik, terima kasih Dimas. Untuk selanjutnya program Proteus akan dijelaskan oleh Agus Ridal. Maaf Gus, suaranya tidak keluar. Apakah terdengar suara saya? Terdengar. Sekarang bisa, oke, lanjut. Baik, untuk programnya, kami menggunakan satu buah Arduino Uno, lalu satu buah sensor ultrasonik, satu buah sensor LDR, lalu virtual terminal, dan relay beserta lampu. Jadi untuk simulasinya seperti ini. Relay akan bernilai high dan akan menghidupkan lampu apabila nilai dari sensor LDR berkisar dari angka dari 100 sampai 800. Di sini nilai sensor LDR adalah 683, berarti termasuk di antaranya. Apabila nilai masuk, lampu akan menyala seperti ini. Sebentar saya perbesar. Seperti ini. Apabila di luar angka tersebut, maka lampu akan mati. Nah, seperti ini, lampu akan padam. Lalu untuk sensor ultrasonik sendiri, apabila jarak 200 cm, maka motor servo akan berputar sejauh 0 derajat. Atau motor servo akan berposisi 0 derajat. Seperti ini, jarak sensor ultrasonik adalah 204 cm, berarti melebihi dari angka 200. Seperti ini, maka palang pintu akan terbuka. Jadi seperti itu untuk rangkaian program kami. Apakah ada pertanyaan dari Pak Aan? Ini yang dikendalikan itu hanya motor ya, satu aja ya? Satu aja Pak. Untuk ini kita simulasikan sebagai palang pintu Pak, motor servo ini. Terus itu yang LDR-nya itu kalau mobil kendaraannya sudah mendekat gitu atau gimana? Iya Pak, kalau kendaraannya mendekat itu maka lampu akan menyala. Kalau yang itu ultrasonic sensornya dipakai buat? Ya sama untuk kendaraan. Ultrasonic sensornya kan ngitung jarak juga sebenarnya ya? Iya. Ini lampunya cuma sebagai peringatan gitu loh Pak. Oh. Berarti ngitung jaraknya pakai yang utama. Ini mau yang lewat apa ini? Mobil ya? Mobil.
mobil datang, terus habis itu ditangkap oleh ultrasonik dulu atau LDR dulu? Kayak LDR dulu, Pak. LDR itu kan sebetulnya kalau siang kan nggak ada cahayanya tapi ya. Iya, Pak. Iya sih, Pak. Oke. Terus habis itu ultrasoniknya ngapain itu? Menangkap jarak. Jaraknya. Terus kalau sudah berapa jaraknya dia buka ini motornya. 200 cm, maka motor servo akan berputar atau membuka palang itu, Pak. Terus kalau yang L1 itu lampu 1 itu buat apa itu L1? Ini, Pak. Ya. Itu sebagai metode, Pak, peringat tadi, Pak. Apabila mobil mendekat, maka lampu akan menyala. Oh gitu. Ya sudah, oke. Baik. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Sultan. Terima kasih. Oke, terima kasih Agus. Mungkin demikian kelompok kami untuk mempresentasikan terkait implementasi dari palang pintu otomatis. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin stop screen, Pak. Ya, terakhir kelompoknya Haris dan kawan-kawan, Haris Ilham. Ada nih. Ya, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Haris Ilham Sam Haji yang dengan NIM belakang 42. Lalu saya sendiri Queen Syaratan Mas Sarjanto dengan NIM belakang 43 dan Ahmad Yusuf dengan NIM belakang 44. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir kami yaitu pemberi pakan ikan otomatis berbasis Arduino Uno. Langsung saja kode programnya akan dijelaskan oleh Haris Ilham. Baik, yang pertama adalah define LED hijau pada pin 3, kemudian pin LED kuning pada pin 4, dan define LED merah pada pin 5, kemudian define trig pin pada pin 7, dan ada define echo pin pada pin 6, dan selanjutnya include servo.h itu memanggil library dari motor servo, dan selanjutnya adalah integer pin servo itu pada pin 9 Arduino dan servo. Selanjutnya ialah page setup, yaitu yang pertama pin mode trig pin sebagai output dan pin mode echo pin sebagai input, kemudian selanjutnya pin mode LED dari warna hijau itu sebagai output, kemudian pin mode LED kuning itu sebagai output, kemudian pin mode LED merah itu sebagai output, dan selanjutnya yaitu void loop. Selanjutnya void loop yaitu long duration distance, digital break, trig pin low, delay microsecond 2, kemudian digital break, trig pin high, delay microsecond 10, dan digital break, trig pin low. Yang selanjutnya yaitu untuk mencari durasi atau waktu untuk reset in echo pin high, kemudian untuk mencari distance atau jarak yaitu durasi atau waktu dibagi 2,
kemudian dibagi 29,1. Pertama yaitu if distance atau jarak lebih dari 30 cm itu digital rate LED hijau akan mati dan LED kuning juga mati. Yang menyala adalah LED warna merah. Kemudian yang kedua, if distance kurang dari 20 cm itu jika jarak ukur di jarak pakan itu dengan sensor ultrasonic itu kurang dari 20 cm maka LED hijau akan mati, LED kuning akan menyala, dan LED merah mati. Kemudian if distance kurang dari 10, yaitu jika jarak sensor ultrasonic dengan pakan ikan kurang dari 10, mohon maaf, sepertinya Mas Yusuf terjadi kendala sinyal. Yaitu if distance atau jarak akan dengan sensor ultrasonic kurang dari 10 maka lampu LED hijau yang menyala. Serial print itu yang akan menampilkan pada virtual terminal yaitu jarak dengan dalam bentuk cm, kemudian delay 100 microsecond, measure for rate yaitu delay 5000 milisecond atau 5 detik. Dalam penerapan aslinya itu 12 jam. Karena ini hanya sebagai simulasi maka kami menggunakan delay 5 detik dan my servo akan berputar, my servo rate akan berputar 180 derajat yaitu selama delay 2 detik kemudian menutup lagi. Selanjutnya saya kembalikan ke Queen. Oke, untuk program Proteusnya akan dijelaskan oleh Ahmad Yusuf. Yusuf nggak ada nih. Belum kelihatan ya, Pak? Oh ya. Baik, untuk selanjutnya kita menggunakan komponen sebagai berikut, yaitu yang pertama ada Arduino, kemudian ada motor servo, lalu ada sensor ultrasonic dan LED hijau, LED kuning, dan LED merah. Lalu ada virtual terminal. Baik. Servo di sini akan membuka ketika sudah 5 detik atau berputar 180 derajat setelah 5 detik. Sebentar. Jika sudah berputar selama
5 detik akan menunggu selama 2 detik, kemudian akan kembali lagi ke posisi semula. Motor servo di sini digunakan untuk membuka dan menutup katup dari pakan ikan. Baik, kemudian untuk selanjutnya untuk sensor ultrasonik di sini, ketika jarak berada kurang dari 10 cm, maka LED hijau akan menyala. Jarak antara apa itu? Maaf, maksud jarak antara sensor ultrasonik dengan pakannya, Pak. Pakan ikan di wadah. Jadi nanti ini ditaruh di tutupnya. Maksudnya pakannya mau habis itu ya? Ya, Pak. Kalau kurang dari 10 berarti masih penuh. Kurang dari 10 cm, ya. Jadi pakannya masih penuh. Ya. Kemudian bentar, agak lama. Nggak apa-apa. Untuk jarak di atas 10 cm, maka lampu kuning LED kuning akan menyala, menandakan sisa separuh atau sudah berkurang dari kondisi awal. Ya, terus. Kemudian jika kondisi jaraknya lebih dari 30 cm, maka LED merah akan menyala. Baik, demikian saya kembalikan ke Queen. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin yang lain ada pertanyaan? Kalau tidak ada bisa di stop share. Yang belum share silahkan di share, masih 2 kelompok tadi soalnya Zoom saya sempat hang ya. Zoom-nya itu tahu-tahu hang. Aplikasinya saya nggak ngerti ini. Tapi tak restart terus bisa, inilah harus tak restart. Kemudian jangan lupa validasi presensi. Kemudian minggu depan nanti minggu depan kan UAS tuh ya. UAS nanti bentuknya adalah evaluasi yang sudah ada. Mungkin kalau ada yang belum ikut UTS atau apa nanti diverifikasi betul atau enggak, atau saya yang salah gitu ya. Nanti kita lihat. Nanti yang mungkin belum hadir pada saat presentasi kelompoknya ada 1 orang yang enggak hadir dan sebagainya. Nanti kita verifikasi minggu depan pada saat UAS sistem mikroprosesor. Itu kira-kira karena jadwalnya minggu depan UAS. Kalau jadwal UAS-nya sama dengan jadwal kuliah ya tidak apa-apa, jadi 1 aja nggak masalah. Oke gitu, saya tunggu ini 2 kelompok lagi. Silakan di-share kelompoknya yang Agus Ridal yang terakhir tadi. Sudah, ini malah sudah turun. Sama kelompoknya siapa, Yusuf tadi ya. Yusuf Haris Queen. Silahkan, saya tunggu 1 kelompok lagi. Daripada tanggungan. Yang lain sudah semua tuh ini kelompoknya, nanti tinggal saya
inputkan ke sistem karena tadi saya sempat hang, jadi ada masalah di Zoom. Kelompoknya Yusuf siap share. Saya tunggu 2 menit lagi.